Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Saya kembali akan mengulas satu game lagi kawan dari Alexander Kotov, sang penulis buku Think Like a Grandmaster dengan seri bukunya Think Like a Grandmaster, Play Like a Grandmaster, dan Train Like a Grandmaster. Jika kemarin kita mengulas permainannya melawan Yuri Averbach, kali ini lawannya cukup tangguh kawan, yaitu Paul Keres. Dan rekor pertemuan kedua pemain ini kawan masih unggul Paul Keres dengan 6 kali kemenangan, 4 kali kalah, dan sisanya 8 kali remis. Dan game yang saya pilih ini dalam event Budares Kandidat atau kandidat yang ada di Bukares tahun 1950 kawan. Di event ini, kedua pemain ini bermain 2 kali saling mengalahkan kawan. Dan ini adalah game kedua mereka di event itu. Langsung saja kita ke atas papan. Pada game pertama, Kotov pegang hitam kalah oleh Paul Keres ini, dan sekarang giliran, sekarang putih dipegang oleh Kotov, dan Alexander Kotov mengawali permainan dengan pion C4, kuda F6 oleh Paul Keres, dan pion D4. Selanjutnya, pion E6, kuda C3, gajah B4. Apa nama pembukaan ini kawan? Cukup populer pembukaan ini. Ini adalah Nimzo Indian Defense. Pion A3 dipilih Alexander Kotov, tidak bermain dengan pion E3, kuda F3, ataupun menteri ke peta E2, ke peta B3, dan seterusnya banyak pilihan. Ataupun dengan Stockholm Variation dengan gajah ke peta G5, tapi di sini pion A3 dan menantang hitam apakah ingin melanjutkan variasi pertukaran dengan gajah pukul kuda atau menarik mundur kembali gajahnya ke peta E7 kawan. Paling banyak adalah terjadi pertukaran gajah pukul kuda dipukul balik oleh pion B. Selanjutnya kuda C6, dan pada posisi seperti ini tadi hitam juga mempunyai satu pilihan utama kawan selain kuda C6, yaitu pion B6 untuk segera mengeluarkan gajahnya. Apakah ke peta A6 untuk mengincar pion ini ataupun di peta B7 untuk menempatkan di diagonal terang panjang. Tapi Paul Keres memilih kuda C6 dan pion F3, jelas mengontrol peta-peta ini untuk mendukung pion E4-nya. Karena sudah ditinggal oleh kuda di peta C3 tadi kawan, tidak ada yang mengontrol peta E4. Jadi putih butuh dukungan bagi pion E4-nya. Oleh karena itu pion F3 dimainkan. Pion B6 dan pion E4, sekarang gajah A6 sedang mengincar pion C4. Mungkin diikuti langkah kuda ke A5, bisa jadi tidak menempatkan gajahnya di diagonal terang panjang ini. Karena melihat struktur bangunan putih seperti ini kawan, jadi mungkin percuma untuk membongkar permainan putih dengan struktur bangunan rantai pionnya di diagonal terang panjang. Walaupun langkah ini tidak disukai oleh Engine menyarankan tadi memainkan kuda ke A5 terlebih dahulu. Tapi langkah ini masih cukup relevan juga bagi hitam kawan, dibalas dengan pion E5. Kembali Stockfish tidak menyukai langkah-langkah dari kedua pemain. Di sini tadi Stockfish menyarankan bermain dengan gajah G5 terlebih dahulu untuk mengepin kuda. Tapi di sini Kotov memilih pion E5 dan kuda mundur kembali ke G8. Jangan coba-coba kawan melangkah ke peta H5. Mungkin langkah ini juga langkah provokasi. Mungkin saat melawan pemula tak ada masalah. Mungkin lawan kalian sebagai pemula mungkin terprovokasi memainkan pion G4 untuk mengancam kuda. Kuda tidak bisa mundur ke peta-peta ini lagi kawan, karena sudah dikontrol oleh para bidak-bidak putih. Tapi masalahnya kalian membuka diagonal gelap ini bagi aktivitas menteri hitam. Walaupun pada posisi ini kemungkinan putih akan membalas dengan langkah yang lain kawan. Bisa gajah ke peta D3 atau kuda ke peta H3 dan seterusnya. Nanti jika ada ancaman skak di sini masih bisa ditutup oleh kuda di peta F2. Oleh karena itu pada posisi seperti ini kuda ditarik mundur ke G8, selanjutnya kuda H3. Untuk menghadang pergerakan menteri, walaupun masih bisa skak, bisa ditutup nanti di peta F2, tak ada masalah, tidak akan merusak bangunan pionnya. Hitam atau Paul Keres melangkah kuda A5, jelas mengincar pion ini kawan. Di sini menteri ke A4 untuk memberikan backup lebih bagi pion C4-nya. Kuda ke E7 persiapan rokade, dan di sini gajah D3 sedang mengincar pion yang ada di peta H7. Mungkin menteri mundur, nanti jika rokade langsung disikat pion ini. Di sini hitam langsung memilih rokade. Tidak peduli langkah menteri bergerak ke peta C2, jika sekarang menteri ke peta C2. Di sini masih ada kuda kawan, ataupun bisa bermain dengan pion H6 dan pionnya pun masih cukup aman sekaligus untuk mengontrol peta G5 ini. Jadi pada posisi seperti ini setelah Paul Keres rokade, di sini Kotov bermain dengan langkah gajah G5 terlebih dahulu untuk memberikan pin-pinan bagi kuda hitam.
Engine masih tidak menyukai langkah ini kawan. Terlebih dahulu sebelum memberikan tekanan ini, patutnya untuk mengamankan rajanya terlebih dahulu rokade pendek. Itulah saran dari Engine. Tapi Kotov langsung memberikan tekanan bagi kuda yang ada di peta E7, dibalas oleh Polkeres dengan pion H6. Gajah mundur, selanjutnya pion D5, melakukan langkah kesalahan. Seperti yang kalian lihat kawan, di parameter pada posisi ini, Polkeres posisinya lebih bagus menurut Stockfish. Hitam butuh untuk mendorong pionnya satu petak saja untuk menantang pion putih. Di sini ada beberapa pilihan kawan bagi putih melangkah, apakah mendorong pion, kuda mundur ke F2, rokade, beteng bergeser ke D1, atau bahkan rokade panjang juga disarankan oleh Engine. Jika rokade pendek kawan, ya hitam lanjutkan pertukaran pion. Jika dipukul balik, maka dia akan kehilangan gajah. Oleh karena itulah pion ini butuh untuk didorong hanya satu peta ini untuk menghilangkan dominasi pion putih di peta F6 ataupun peta D6. Tapi Polkeres memainkan dua peta ke D5 dan Alexander Kotov menarik mundur gajahnya ke B1 untuk menghindari tempo serangan dari pertukaran pion nanti kawan. Juga persiapan menteri ke peta C2 memberikan ancaman langsung di sini nanti skakmat. Dan jika pada posisi ini kalian mengantisipasi atau memblokade diagonal terang ini dengan pion G6, menteri akan tetap ke peta C2, nanti diikuti gajah ke F6, menteri ke peta D2 mengancam pion ataupun bisa bergerak nanti ke lajur H dan memberikan tekanan di sini bisa jadi kawan. Itulah opsi-opsi yang akan didapat oleh putih jika hitam merespon dengan pion G6. Pada posisi ini Polkeres merespon dengan pion G5, memblokade pin-pinan terhadap kuda. Kuda nanti mungkin bisa memblokadenya di peta G6 dari ancaman skakmat yang bisa dilakukan oleh putih nanti kawan. Dan dijawab dengan menteri C2, dibiarkan saja memilih untuk ancaman skakmat di peta H7, diblokade oleh kuda G6. Dan ini adalah langkah blunder yang cukup fatal dari hitam kawan, salah merespon ancaman skakmat ini. Langkah yang betul menurut Stockfish adalah pion F5. Jika dipukul menggunakan end passen, tetap memberikan ancaman skakmat di sini, kalian bisa memblokadenya di peta F5 ini. Atau jika tadi kawan pada posisi seperti ini, langsung diblokade dengan kuda yang ada di peta F5, apa jawaban putih? Jelas pion G4 akan kehilangan kuda nantinya hitam di sini kawan. Dan di sini gajah akan ditarik mundur ke peta ini untuk memperkuat peta F5-nya nanti jika pion melanjutkan pukul kuda ini. Dan ancaman skakmat memang sementara akan bisa diantisipasi oleh hitam. Tapi kemungkinan di beberapa langkah berikutnya posisi hitam akan tetap kolaps kawan. Beteng siap digeser, pion tidak bisa pukul gajah, dan seterusnya. Jadi langkah terbaik apa yang harus dilakukan oleh hitam pada posisi seperti ini? Tadi Polkeres memblokade dengan kuda G6. Langkah terbaik tadi harusnya pion F5. Jika dipukul menggunakan end passen, sekarang kuda bisa dimainkan ke F5. Apa bedanya jika putih sekarang memainkan pion G4? Maka menteri bisa ambil pion ini, mengorbankan kudanya kawan. Jika diambil, selanjutnya di sini pion E pukul pion F5 dan membuka lajur E bagi pergerakan beteng memberikan ancaman. Dan berikutnya juga bisa mendapatkan gajah yang ada di peta H4 ini. Jika beteng sekarang digeser untuk mengepin pion, beteng kalian juga bisa digeser untuk mendapatkan tempo serangan berikutnya kawan. Memang hitam dengan variasi ini kawan akan kalah satu perwira, tapi dia mendapatkan tempo untuk menyerang balik. Dan pertahanan hitam sampai di sini saya rasa masih baik-baik saja. Tapi Polkeres salah merespon dengan kuda G6, dimanfaatkan langkah kuda F4. Menantang pertukaran kuda kawan, tapi jika tantangan diterima satu langkah skakmat. Atau pada posisi seperti ini, jika pion ini pukul gajah, tapi inilah yang dilakukan oleh Polkeres, pukul gajah terlebih dahulu, dan direspon kuda pukul kuda, lanjut Alexander Kotov. Beteng bergeser ke E8. Tentu jika kalian melanjutkan ambil langsung kuda putih ini, dua langkah berikutnya adalah skakmat. Jadi di sini tadi beteng ini digeser terlebih dahulu ke E8. Membuka ruang di sini kawan, apabila kuda siap open nanti memberikan jalan bagi menteri, raja bisa bergerak ke peta F8 dan dijawab putih dengan kuda ke H8, menawarkan diri. Tentu saja satu langkah skakmat jika raja langsung ambil kuda putih. Di sini beteng E7 untuk memperkuat pionnya kawan dari ancaman menteri melakukan skak di sini, kemudian ambil pion dan di sini dijawab menteri terus melakukan skak.
Raja ke F8, pion ini cukup aman sementara waktu dan dijawab dengan pion F4. Terburu-buru kawan untuk membuka lajur F, patutnya pada posisi seperti ini. Putih bisa menahan diri terlebih dahulu, mengamankan rajanya terlebih dahulu kawan untuk rokade, barulah di langkah berikutnya bisa mendorong pion F-nya. Tapi di sini Kotov langsung bermain dengan pion F4 dan harusnya gajah bisa ambil pion C4 untuk menghadang pergerakan raja rokade, mengawasi peta F1 agar beteng tidak digeser nanti ke lajur F. Tapi di sini hitam atau Polkeres salah memilih untuk pukul pion C4 menggunakan kuda. Langkah blunder dimanfaatkan dengan pion F5. Persiapan didorong kembali mengancam beteng, nanti memaksa mengorbankan beteng kawan. Dan dijawab dengan langkah pion E pukul pion F5. Langkah kesalahan kembali dari Polkeres. Di sini tadi kawan, langkah terbaik menurut engine adalah raja ini langsung bergerak untuk bersembunyi ke sayap menteri. Tapi pion E pukul pion F5 dipilih oleh Polkeres, dijawab dengan raja rokade oleh putih mengamankan rajanya. Otomatis beteng langsung menempati lajur F kawan. Tidak terburu-buru tadi langsung pukul pion ini, dijawab Polkeres gajah mundur ke C8. Gajah pukul pion F5 menantang pertukaran, langsung diterima dipukul balik oleh beteng. Selanjutnya raja melarikan diri ke E8 dan kita sudah mulai kawan untuk posisi persiapan mengejar raja hitam. Dimulai dengan langkah beteng pukul pion F7 terlebih dahulu, raja lari ke D7. Selanjutnya menteri F5 mengejar raja lagi. Di sini raja ke C6 dan menteri ke F6 skak. Di sini raja kembali ke D7 agar membackup betengnya kawan dengan dukungan menteri. Dan pion didorong maju skak, raja kembali ke C6. Jika raja lari ke peta gelap ini untuk tetap mengawal betengnya kawan, maka beteng putih akan tetap pukul beteng hitam. Setelah dipukul balik oleh menteri hitam, kuda mempunyai tempat melakukan skak dan kalian atau hitam akan kehilangan menteri. Jadi di sini tadi setelah mendapatkan skak oleh pion, raja lari ke peta C6. Beteng pukul beteng, tapi dia kehilangan kuda di H8 menantang pertukaran menteri, ditolak oleh Alexander Kotov. Dia membuat langkah pengorbanan, beteng ambil pion C7 skak. Ditolak raja ke B5. Jika diterima pengorbanan ini, menteri akan melakukan skak lagi kawan. Jika bergerak ke peta terang, satu langkah skak mat. Jadi jika bergerak ke peta terang di peta ini, maka ancaman tetap skak di sini dan memaksa raja akan bergerak ke peta B8, jadi kemungkinan raja akan langsung bergerak ke peta B8. Putih bersiap menggeser betengnya ke lajur F dan tujuannya adalah jelas peta F8. Itulah akibat jika pada posisi seperti pengorbanan langsung diterima oleh raja hitam. Polkeres memilih raja lari ke peta B5, sekarang menteri ke E7 menolak pertukaran menteri kawan dan persiapan menuju peta ini mungkin didahului dengan pion A4. Di sini pion A5 dimainkan oleh Polkeres. Tadi disarankan raja langsung lari ke peta terang, tapi Polkeres memainkan pion A5 dan hitung-hitungannya menurut engine 11 langkah berikutnya adalah skak mat. Di sini Kotov melanjutkan melakukan skak, menteri D7 skak, raja ke A6 dan beteng ke B1. Dan di posisi ini di langkah ke-32 Polkeres menyerah karena sudah merasa cukup, rajanya sudah kecapean kawan, dikejar terus-menerus karena ancaman berikutnya adalah ancaman skak mat. Menteri siap bergeser ke peta ini dan skak mat. Salah satu cara untuk menghindari menteri bergerak ke peta B5 adalah menantang pertukaran menteri dan menteri akan ambil pion ini terlebih dahulu untuk memberikan ancaman skak mat. Di sini gantian beteng B8 dan di sini menteri akan pukul kuda C4 skak, ditutup oleh pion dan selanjutnya beteng akan melakukan skak di peta C6 terlebih dahulu. Raja bergeser ke peta terang mungkin dan menteri akan pukul pion yang ada di peta B5 skak. Raja bergeser ke peta ini, satu langkah berikutnya skak mat. Itulah kawan salah satu permainan terbaik dari Alexander Kotov mengalahkan Polkeres di kejuaraan kandidat turnamen di Bukares, Romania tahun 1950. Sebuah pengejaran raja yang cukup elegan kawan, memanfaatkan kesalahan dari respon oleh Polkeres tadi untuk mempertahankan posisi di sayap raja. Semoga permainan dari kedua pemain tadi bisa menghibur kalian semua dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.